Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa peperangan sudah hampir tuntas. Hal senada juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun di sisi lain Iran menegaskan bahwa pihaknya lah yang menentukan kapan perang berakhir. Hal ini pun memantik tanya sampai kapan peperangan antara Israel, Amerika Serikat yang juga melawan dengan Iran akan berlangsung dan bagaimana sesungguhnya peta kekuatan militer ketiganya. Akan kami hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Pemirsa, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya akan menemani malam hari Anda. Dan langsung saja kita mulai, apa kabar Indonesia Malam selengkapnya. Ya pemirsa, langsung saja kami ingin mengetahui nih dalam rangka berbuka puasa apa saja nih menu-menu primadona dari sejumlah titik baik itu dari Makassar maupun dari Medan, Sumatera Utara. Pertama kita sapa rekan-rekan kami, sudah ada Syamsul Ma'arif dari Makassar dan juga Nofri Afandi di Medan. Kita akan sapa terlebih dahulu Syamsul Ma'arif, bagaimana dengan rekomendasi menu berbuka puasa pada malam hari ini? Silakan Syamsul. Baik, Windy, Vena, dan pemirsa, jika kemarin saya berbuka puasa dengan makanan-makanan khas Makassar, kali ini saya akan berbuka puasa dengan makanan-makanan ala Timur Tengah. Nah, di depan saya ini sekarang sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 menu makanan yang nantinya akan saya makan semua. Nah, ini ada ayam, ada kambing. Saya belum terlalu paham nih makanan apa saja yang ada di depan saya ini, makanya saya ajak Mbak Ayu ya. Ayu di sini untuk nanti membantu saya menjelaskan kepada pemirsa makanan-makanan apa saja nih yang ada di depan saya ini. Nah, sambil saya langsung cicipin aja nih. Nah, di sini saya taruh dulu mic-nya. Nah, wah, ini melihat makanannya saja saya sudah langsung ngiler, Windy dan pemirsa. Saya terlebih dahulu ke sebelah kanan saya ini. Bayu, ini menunya apa ini namanya nih? Biryani ayam, Kak. Ini ya, biryani ayam. Biryani ayam. Wah, ini ayamnya sangat empuk sekali pemirsa. Bisa langsung robek aja. Wah, bisa dilihat. Wah, saya sudah langsung ngiler aja nih lihatnya. Kita langsung coba aja makanannya. Bismillah. Enak sekali. Kita di sini juga pakai ayam kampung, Kak. Oh, ini pakai ayam kampung. Iya, ayam kampung. Nah, karena memang ayam kampung itu punya cita rasa tersendiri ya dibanding ayam potong. Ditambah dengan nasi biryani ini. Iya. Nah, ini yang membedakan nasi biryani dengan nasi-nasi yang biasa itu apa sih, Kak Ayu? Yang mana, Kak? Yang mandi? Yang biryani ini? Yang biryani dengan mandi bedanya di rempah, Kak. Jadi lebih berempah yang mandi daripada yang biryani. Membedakan juga di warnanya, Kak. Jadi lebih soft yang mandi dibandingkan biryani. Biryani agak terang. Oke, dari warnanya agak-agak lebih cerah ya dibanding mandi. Nah, ini memang sangat empuk sekali, sangat lembut nih tekstur ayamnya. Nah, saya akan coba lagi di nasi mandi kambing. Nah, nasi mandi kambing ini juga merupakan salah satu menu yang favoritnya di tempat ini, Vena, Windy, dan pemirsa, nasi mandi kambing. Nah, langsung saja saya mau tunjukkan ke pemirsa nasi mandi kambing. Kambingnya itu sangat empuk, sangat lembut. Teksturnya sangat, ini nggak perlu disendok-sendok lagi nih, langsung dicubit aja, langsung terbuka dan langsung lep. Kita langsung campur aja dengan nasi mandinya. Nasi mandi, ya. Karena memang di nasi mandi itu ada aroma-aroma. Ini rempah-rempah apa sih? Macam rempah, Kak. Rempah apa aja nih di nasi mandinya ini? Kapulaga, ada kapulaganya, ada kayu manisnya, berbagai macam rempah lainnya lagi.
Nah itu dia, ada rempah-rempah kapulaganya, ada kayu manisnya. Itu yang membuat nasi mandi ini punya cita rasa yang khas, cita rasa yang tersendiri, berbeda dengan nasi-nasi pada umumnya. Iya. Ini bahkan dengan nasi biryani ini tadi agak sedikit berbeda ya. Iya. Padahal rempah-rempahnya hampir sama. Hampir sama, cuman lebih kebanyakan rempah yang di mandi. Iya. Kebanyakan rempah di nasi mandinya, makanya dia agak lebih terasa aroma dari agak nasi strong. mandinya. Iya. Lebih strong, Mbak ya? Iya, betul. Lebih strong. Nah, daging kambingnya juga ini, kalau untuk daging kambingnya ini butuh waktu masak berapa lama sih sampai bisa Kurang lebih 40 sampai 50 menitan. 40 sampai 50 menitan ya? Iya. Oh, ini juga bisa sambal dicocol. Iya, sambal Sambalnya. iya. Cita rasa sambalnya itu ada pedas, manis. Jadi berkolaborasi lah. Iya, Iya. bener. Dari sambalnya itu terasa banget rasa pedasnya, dan kemudian ada rasa manis-manisnya, ada asam-asamnya juga. Oke. Nah, selain nasi biryani, nasi mandi, di depan saya ini juga ada 2 roti yang bentuknya sama tapi rasanya berbeda. Nah, Kakak Ayu, kalau yang ini namanya roti apa ini? Mariam, Kak. Ini roti Mariam, Iya, roti Mariam. Wah, bisa dilihat roti Mariamnya. Biasanya pakai cocol-cocol kari. Pakai cocol kari. Nah, di depan saya ini sudah ada 2 nih. Ada kari kambing, ada kari ayam. Kita coba cocol-cocol dulu. Wena, Windy dan pemirsa, roti Mariam. Mariamnya, Dengan roti naan. roti naannya itu hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan dari tekstur. Nah, Windy, Vena dan pemirsa, saya nantinya akan melanjutkan makan malam saya, menu berbuka puasa saya dengan di sini. Saya kembalikan dulu ke rekan-rekan di studio. Waduh, nikmat sekali Syamsul Ma'arif, makanan khas Timur Tengah, ada roti Mariam, kemudian ada nasi mandi dan juga daging yang begitu lezat dari rekan kami di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, kita sudah dengar ya rekomendasi menu berbuka dari Syamsul Ma'arif. Sekarang saya mau mengajak Anda pemirsa beralih ke Medan, Sumatera Utara. Sudah ada Nofri Afandi di sana. Selamat malam, Nofri. Rekomendasi menu berbuka puasa apa yang Anda rekomendasikan untuk pemirsa? Ya, selamat malam Vena, Widi dan juga pemirsa. Pada hari ini saya akan merekomendasikan menu berbuka puasa yang sudah ada di hadapan saya saat ini, yaitu menu ayam dan juga bebek. Nah, tapi karena ada 7 menu di sini, saya akan kenalkan dulu satu persatu. Pemirsa, di sini ada menu nasi kecombrang, ayam lengkuas, sambal bawang. Nah, kemudian juga ada nasi kecombrang, bebek, lengkuas, sambal bawang. Nah, kemudian juga ada nasi uduk, ayam lengkuas sambal kecap. Nah, kemudian pemirsa, selain ada 3 nasi dan ayam dan bebek yang sudah disiapkan, juga ada di sini sayur asam. Ini tentunya rasanya sangat segar, perpaduan gurih, manis dan juga asam yang akan menggoyang lidah nantinya tentunya. Kemudian ada cumi goreng, pemirsa. Di sini yang juga disiapkan sebagai topping tentunya untuk menikmati 3 nasi yang sudah disiapkan tadi. Kemudian ada sayuran seperti ada tumis kangkung belacan, ini juga dari tampilannya sangat nikmat sekali pemirsa. Wah, ini ada pedas pasti dan gurih serta sedikit manis juga ada Bang ya, ada manisnya. Oke, kemudian ada sate taichan, ini dagingnya besar-besar pemirsa. Ini sungguh menggoda saya di jam-jam genting seperti ini. Dan yang terakhir ada kulit ayam goreng. Nah, pemirsa, karena saya belum bisa cobain, saya akan berbincang dengan Bang Fadli di sini selaku staf dari ayam lengkuas Sinar Siang yang akan memberikan gambaran seperti apa rasa dan bumbu dari ayam lengkuas nasi kecombrang ini. Bang Fadli, ini yang paling favorit ini ya Bang ya, yaitu menunya apa Bang namanya nih Bang? Ini nasi kecombrang ayam lengkuas itu Bang, dia dari nasi putih, butter, mentega, sama kecombrang, dan itu ada bawang merahnya Bang. Ya, dan ini lengkuas parut kan. Ya, itu ada
bumbu dapur kita. Saya tidak bisa menjelaskan sedetailnya soalnya itu memang rahasia dapur kan. Oke. Nah, dan di sini ada taichan kita khusus di Sinar Siang ini dia digoreng bang. Jadi ini berbeda dengan taichan lainnya bang ya, yang mungkin disajikan dengan setengah matang ataupun dipanggang, ini digoreng bang ya. Oke. Kalau nasi kecombrang kita ini ada di Medan, baru di Medan yang ada bang. Berarti ini pertama di Medan bang ya? Pertama di Medan. Nah ini juga tampilannya menarik bang, ini ada bebek bang. Bisa dijelaskan bang, ini bebek, ini sama ya dengan ayam tadi ya? Nasinya sama, nasi sama, cuman bebeknya aja. Bebeknya itu beda dari yang bebek lain, dia lembut. Ya itu ada resep dari dapur juga bang, kan gitu kan. Dia lembut, bebek kita nggak keras. Udah semua tamu udah ngakui bebek kita di Sinar Siang lembut. Baik pemirsa, ini kalau kita lihat tampilannya ini memang garing dari luar ya. Dan juga ini kelihatan dagingnya juga juicy di dalam. Tentunya ini sangat nikmat sekali. Dan akan pasti saya cobain nanti ini setelah waktu berbuka tiba di Kota Medan. Dan ini yang juga salah satu menu makanan berat yaitu ayam lengkuas, nasi uduk, sambal kecap bang ya. Nah ini bedanya di nasinya bang ya? Di nasinya itu ya kayak biasa lah, nasi uduk biasa bang, kan gitu, santan, ya ada rempah-rempah dan yang bumbu lainnya kan gitu. Nah lengkuasnya tetap kayak biasa juga kan gitu. Baik. Berarti bumbunya sama pada intinya bang ya, yaitu dipadukan dengan bumbu lengkuas. Nah ini ada sambalnya, sambal bawang. Sambal bawang. Itu kita recommendednya di sini bang. Ya di Sinar Siang itu best seller lah, yang favoritnya sambal bawang. Itu level tinggi pedasnya. Ini pedas sekali berarti bang ya. Oke, wah ini saya pikir 2 kali mau cobain kalau gitu. Nah kemudian ada sambal kecap bang ya. Sambal kecap. Ini sambal kecap ya pemirsa untuk dipadukan dengan menu tadi nasi uduk, ayam lengkuas, sambal kecap. Oke, nah pemirsa ini selain beberapa menu makanan berat tadi, ada 3 minuman juga yang disiapkan. Ada kelapa jeruk, dan juga kelapa muda, serta coconut shake. Nah pemirsa, mungkin itu dulu, saya kembalikan ke Vena dan Windy di studio. Saya akan siap-siap untuk waktu berbuka puasa di Kota Medan. Ini masih sekitar 10 menit lagi. Wah. Vena dan Windy. Masih 10 menit lagi sudah kebayang pasti Nofri Afandi ini langsung kalap nanti menyantap berbagai hidangan yang menarik tadi. Terima kasih Nofri Afandi, dan juga sebelumnya Syamsul Ma'arif mengabarkan langsung dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan ke kabar lain ya pemirsa. 3 rumah semi permanen di Jalan Jilik, Riwut, kilometer 3 di kawasan permukiman Padati, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes terbakar pada Rabu sore. Hingga kini masih belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Api besar, api berkobar. Cepat luncurkan unitnya lah, apinya membesar nah. Padat penduduk. Luncurkan secepatnya unitnya, padat penduduk. Belum ada yang merapat lagi, cepat turunkan. Kebakaran di kawasan permukiman padat membuat warga panik. Kobaran api dengan cepat membesar dan asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi ke udara. Jarak antara rumah yang berdekatan menyebabkan kobaran api menjalar luas ke bangunan lainnya. Petugas damkar, BPBD, polisi, serta relawan yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah kurang lebih 1 jam berjibaku dengan kobaran api, petugas akhirnya berhasil memadamkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebagian besar harta benda milik warga ludes terbakar. Hingga kini Polresta Palangkaraya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan 3 rumah tersebut. Izin. Selanjutnya pemirsa, kapal motor penumpang atau KMP Portlink 7 yang bersandar di dermaga MB4 Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur terbakar pada Rabu malam. Video amatir ini merekam saat-saat api membakar kapal penumpang. Kebakaran terjadi saat kapal sandar menunggu proses muat kendaraan dan penumpang yang hendak menuju Pulau Bali melalui Pelabuhan ASDP Ketapang. Kebakaran membuat panik kru kapal dan penumpang yang ada di dalamnya.
10 kendaraan truk yang sudah masuk ke dalam kapal juga harus dievakuasi keluar kapal kembali agar terhindar dari kobaran api. Api diduga berasal dari korsleting listrik saat pengerjaan renovasi interior ruangan yang ada di bagian dek nomor 2 di dalam kapal. Api akhirnya berhasil dipadamkan oleh kru kapal tak sampai 1 jam kemudian. Usai api berhasil dipadamkan, KMP Portling 7 dievakuasi dari dermaga agar tidak mengganggu jalannya proses bongkar muat kapal yang melayani rute pelayaran Pulau Jawa Bali. KMP Portling 7 merupakan kapal berukuran jumbo yang dioperasikan untuk mengurai kemacetan saat terjadi lonjakan kendaraan maupun penumpang pada musim mudik Lebaran tahun ini. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menghadiri pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2024. Dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memasuki gedung KPK Kuningan, Jakarta pada Kamis pagi. Gus Yakut mengaku kedatangannya di KPK sebagai bentuk komitmen untuk memberikan klarifikasi atas kasus yang tengah dihadapinya. Pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas merupakan penyidikan lanjutan usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pengajuan pra-peradilannya. Hakim menyatakan penetapan status tersangka terhadap Gus Yakut dalam kasus korupsi kuota haji adalah sah. Kesempatan saya untuk memberikan keterangan ya. Maaf Bang ya, di media. Ya, kita akan langsung berbarui informasi terkini dari Gedung Merah Putih KPK. Sudah ada rekan kami Yulinda Tridewi. Selamat malam Yulinda. Informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan malam hari ini, silakan. Ya, selamat malam Vena, Windy dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini tadi Gus Yakut ataupun ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini menjalani pemeriksaan di KPK. Dirinya tadi tiba sekitar pukul 13.00 dan sampai saat ini memang dirinya belum terlihat turun dari tangga usai dilakukan pemeriksaan sendiri. Nah, memang ada pun informasi yang kami dapatkan, rencananya tadi KPK sendiri ini akan melakukan konferensi pers sekitar pukul 16.30, namun hingga saat ini memang belum ada tanda-tanda dari pihak KPK untuk melakukan ataupun memberikan pernyataan terkait pemeriksaan dari Gus Yakut terkait kasus dugaan korupsi haji di tahun 2023 hingga 2024. Adapun memang tadi Gus Yakut ini hadir ditemani oleh pihak kuasa hukumnya, yang mana memang sebelum dirinya dipanggil ataupun melakukan pemeriksaan oleh KPK sendiri beberapa minggu yang lalu ini Gus Yakut mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun hakim memutuskan untuk menolak semua permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Yakut Khalil Qomas ataupun Gus Yakut pada saat itu. Namun memang untuk saat ini sendiri kami masih menunggu, tentunya awak media di sini masih pada menunggu untuk dilakukannya keterangan dari pihak KPK sendiri. Dan untuk kasus dugaan korupsi kuota haji ini memang kita ketahui bersama bahwa dari pihak Arab Saudi ini memberikan kuota tambahan terhadap Indonesia ini sebesar 20.000 jemaah haji, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 seharusnya ini untuk kuota haji reguler ini ada di angka 92%, dan untuk kuota haji khusus ini hanya diperbolehkan untuk 8%. Namun di bawah pimpinan Yakut Khalil Qomas pada saat itu dirinya membagi 50% untuk kuota haji khusus dan 50% untuk kuota haji reguler. Dan kita juga sama-sama akan menunggu apa hasil dari pemeriksaan pada hari ini. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Adakah pernyataan dari Gus Yakut sebelum dilaksanakannya pemeriksaan? Ya, Windy, memang untuk pernyataan dari Gus Yakut tadi dari pantauan kami di lokasi tidak ada pernyataan apapun dari Gus Yakut pasca ataupun saat dirinya datang ke KPK sendiri. Namun memang tadi dirinya sempat sedikit memberikan pernyataan begitu bahwa ditunggu saja, nanti kita akan bersama-sama berbicara begitu pada saat setelah Gus Yakut diperiksa oleh KPK sendiri. Tentunya kita juga akan terus menginformasikan ataupun memperbarui informasi terkait konferensi pers yang akan digelar oleh pihak KPK sendiri terkait pemeriksaan dari Gus Yakut pada sore hari ini. Windy. Terima kasih Yulinda Tridewi atas laporan Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi 2 kapal tanker yang mengangkut bahan bakar terbakar setelah diduga diserang kapal berbuatan bahan peledak milik Iran.
Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dua kapal tanker yang mengangkut bahan bakar terbakar setelah diduga diserang kapal bermuatan bahan peledak milik Iran di perairan Irak pada Rabu malam. Terlihat dari video kantor media pelabuhan Irak menunjukkan setidaknya satu kapal tanker terbakar dengan asap tebal membumbung ke langit malam, sementara awak kapal sedang dievakuasi. Serangan tersebut di perairan Teluk dekat Irak setelah proyektil menghantam dua kapal menurut pejabat pelabuhan dan perusahaan keamanan maritim. Dua kapal yang menjadi target adalah Savessia Wisnu berbendera Kepulauan Marshall dan Zephyros yang sebelumnya membuat kargo bahan bakar di Irak. Data pelacakan kapal menunjukkan tanker Zephyros dan Savessia Wisnu berada di area pemuatan antar kapal perairan teritorial Irak pada Kamis waktu setempat. don't worry. Now we are safe. اصعد خليه يرتاح خليه يرتاح يا ولد جيب لنا حبل خذ جيب لنا حبل علشان عايزين يطفوا الحريقه يبعتوا اي حد يطفي الحريقه دي دوره اي حد مسؤول يعني يقدر يطفي عشان خاطر بالنسبه طول ما هي ماشيه في البحر كده وبعدين يروح على مراكب Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaan besar. Apakah pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa peperangan tidak akan berlangsung lama ini merupakan sebuah realita yang ada di depan mata? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Langsung saja kami akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Rizal Dharma Putra yang merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Studi Strategis dan Pertahanan Indonesia. Selamat malam, Mas Rizal. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami dan kami juga ingin menyapa di sebelahnya sudah ada Prof. Yon Mahmudi yang merupakan pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Yon. Selamat malam. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Iya, dan kami juga ingin menyapa Mas Anar Nurdin yang merupakan Direktur Anibras Center for Middle East Studies. Selamat malam Mas Anan. Terima kasih sudah hadir. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, dan ini juga menjadi pertanyaan yang paling mendasar setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini apakah memang sebuah sesumbar yang menyatakan bahwa seluruh targetnya ini sudah hampir tuntas? Mas Rizal, boleh kita tanyakan, apakah memang demikian kenyataan di lapangan bahwa seluruh target ini sudah hampir tuntas, maka peperangan ini akan segera berakhir? Jadi kalau kita bicara target ini kan adalah pertama kali apa yang ingin dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel adalah mengganti rejim. Mengganti rejim yang mana dengan terbunuhnya Khamenei tentu akan disertai adanya pemberontakan. Pemberontakan dari oposisi ya dan kemudian dari kelompok separatis Kurdi. Nah, namun itu tidak terjadi. Dan kemudian target lain seperti pelumpuhan fasilitas nuklir di Natanz dan Arak dan satu lagi tepat ya Isfahan itu juga nggak terjadi gitu loh. Walaupun selama 72 jam dibombardir oleh pesawat pembom B-2 Spirit dari Amerika itu nggak berhasil untuk melumpuhkan. Demikian juga dengan fasilitas-fasilitas peluncuran rudal masih terus saja rudal diluncurkan dari wilayah Iran ke Israel dan beberapa negara di Timur Tengah lainnya. Ya, yang menarik Prof. Yon bahwa selain dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan sudah hampir selesai, tapi Iran secara tegas menyatakan bahwa yang menentukan perang ini selesai atau bukan adalah pihak dari Iran sendiri. Prof. Yon, silakan. Ya, ini kan nampak ya Amerika yang memulai dan ini dan mau mengakhiri gitu ya. Sementara Iran serang ini kan dalam posisinya memang sangat sedang tinggi-tingginya ya. Tapi nampaknya Trump mulai mengendur ya, walaupun Israel berusaha agar tetap mempertahankan Trump mau berperang ya. Ini nampaknya kan strategi yang dilakukan oleh Iran tidak hanya dalam hal perang mengandalkan militer ya,
tetapi juga akan menyasar ekonomi. Nah ini yang saya kira menjadi masalah besar ya. Jadi ketika Selat Hormuz itu ditutup, itu kan dampaknya adalah dampak ekonomi global. Apalagi juga disampaikan target dari Iran itu menjadikan harga minyak 200 US dollar gitu. Pasti semua akan kelimpungan dan puluhan kepala negara akan telepon Trump untuk segera mengakhiri karena ini kan menyangkut hajat hidup ya negara-negara yang lain. Siapa yang bisa tahan dengan harga 200 US dollar gitu ya. Sekarang mungkin 110, 120 ya. Indonesia kan juga 70 US dollar per barel asumsinya APBN kita. Saya kira semua akan terdampak dan ini menjadi tekanan yang besar bagi Amerika. Walaupun tentu selalu ada exit strateginya kan. Trump selalu ingin keluar dengan heroik gitu ya. Tidak mau dikatakan kalah ya. Dia kan bisa memperlihatkan damage yang besar gitu ya bahwa kami sudah menghancurkan fasilitas A, B, C ya semua dan Amerika mendapatkan kemenangan ya. Setelah itu bisa pulang dengan riang gembira padahal realitasnya Iran masih siap-siap juga masih ingin terus berperang gitu. Nah ini kan kondisi sekarang ini awalnya kita prediksi akan terjadi puncak yang besar ya sama-sama. Tetapi ternyata Amerika sudah mulai sedikit kendur dan ini memberikan sinyal begitu ya. Harus ada exit strategi yang ditawarkan. Tapi tentu akan sejauh mana tadi ya respon dari Iran yang menentukan perang karena kan tadi itu berkaitan dengan tokoh dari Iran yang sudah dibunuh jumlahnya juga lumayan gitu ya. Ini kan masalah harga diri dan kehormatan Iran apakah kemudian bisa negosiasi ya dari sisi itu ya. Iya, Mas Anan, jika memang Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini selalu ingin menjadi sosok yang heroik, apakah ini jika dianalogikan dalam permainan catur, jika tidak bisa menang maka ambil langkah draw, artinya tidak ingin kalah juga. Apakah seperti itu, Mas Anan? Iya, memang dalam perang Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran ini tidak bisa kita menganalisa siapa menang siapa kalah. Karena semuanya sudah bermain di bidak caturnya masing-masing. Ada dalam hal ini Iran mempunyai senjata yang bisa dikatakan bukan hanya memberikan dampak buruk bagi Amerika, tapi memberikan dampak buruk bagi seluruh dunia. Yaitu senjata yang geografis yang memang itu sudah menjadi warisan kerajaan Persia dari zaman dulu, yaitu Selat Hormuz. Ketika ini dimainkan maka dampaknya sangat luar biasa, menjadi sangat global. Dan akhirnya saya melihat bahwa Trump dan Amerika Serikat ini tidak mempunyai strategi khusus tentang Selat Hormuz. Bagaimana mereka ketika mulai perang ini tidak ada strategi khusus bagaimana mengendalikan Selat Hormuz, bagaimana menguasai Selat Hormuz. Sehingga ketika ini dimainkan oleh pihak Iran, Trump atau Amerika Serikat dan Israel seperti kebingungan bagaimana cara menghadapi kelimpungan, bagaimana menghadapinya, bagaimana mengendalikannya. Sampai ada satu menteri keuangan yang menulis di di medsosnya yang mengatakan bahwa salah satu kapal tanker bisa melalui Selat Hormuz dengan selamat gitu ya karena dia dikawal oleh militer Amerika Serikat. Tetapi ternyata itu kan hoax yang lalu ditarik, sempat menangkan pasar Amerika, lalu ketika ditarik dihapus, itu menjadi guncangan yang kedua yang lebih berat bahwa memang selama ini seperti diberitakan oleh New York Times, sepertinya Amerika itu tidak mempunyai strategi dan tidak ada kalkulasi yang matang tentang mengendalikan Selat Hormuz ini. Akhirnya tadi dampaknya itu sangat luar biasa, menarik seluruh dunia akhirnya terdampak secara tidak langsung. Dan saya kira Iran tahu hal tersebut. Maka ketika misalnya ada indikasi dari Trump ingin mengakhiri perang, Iran itu sebaliknya, dia ingin lebih lama. Karena kalau perangnya lebih lama, maka dampak kepada Amerikanya akan lebih besar. Dampak secara internasionalnya lebih besar dan yang disalahkan akan menjadi Trump. Menteri Luar Negeri Iran dalam hal ini sudah mengatakan bahwa kami, atau Presiden Iran mengatakan bahwa kami bisa menghentikan perang ini dengan 3 syarat utama. Yang pertama, ya kalau ini dipenuhi maka kita akan berhenti perang ini. Yang pertama adalah dunia internasional termasuk Amerika Serikat harus mengakui dengan sah hak eksistensial
Iran di dunia internasional, tidak boleh diblokade dan sebagainya. Yang kedua, mereka menuntut ganti rugi, seluruh kerusakan yang didampak itu mereka menuntut agar diganti rugi semuanya. Kemudian yang ketiga, ada jaminan dari Amerika dan Israel tidak lagi ada semacam hukum rimba yang melakukan serangan kepada Iran tanpa alasan yang jelas, meja perundingan masih berlangsung, tapi mereka langsung melakukan serangan yang sangat brutal kepada Iran sampai menewaskan pemimpin tertinggi mereka. Nah, ini 3 syarat inilah yang diajukan oleh Iran agar perang ini berhenti. Jadi sebetulnya yang sekarang mengendalikan permainan itu bukan Amerika. Yang mengendalikan adalah Iran. Kenapa? Karena penguasa geografis terletak di situ. Baik, yang menjadi hal yang perlu digarisbawahi adalah Trump sendiri menyatakan bahwa peperangan ini adalah nuklir. Tapi apakah memang benar demikian? Kita ketahui bersama, Mas Rizal, bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu memamerkan kecanggihan dari alutsistanya, dari jet tempurnya, dari semuanya ini. Apakah ini artinya memang ada politik dagang di situ? Memang ada bisnis dari senjata di dalam perang ini? Kalau saya melihatnya begini, Amerika Serikat dalam membuat kebijakan keamanannya atau kebijakan luar negeri dan juga kebijakan militernya itu ada 3 stakeholder utama, yakni Pentagon, ya, Departemen Pertahanan, sekarang Department of War, kemudian ada Departemen Luar Negeri, kemudian ada CIA. Nah, untuk operasional dan untuk bagaimana mengimplementasikan kebijakan luar negeri dalam kerangka melakukan infiltrasi, penggalangan dan lain sebagainya, itu tentunya dilakukan oleh CIA, ya, ini melalui apa yang dinamakan National Clandestine Service. Nah, NCS inilah yang menggarap oposisi di Iran, yang mana mereka ini terdiri daripada royalis atau kelompok-kelompok yang pendukung dari Iran dulu. Kemudian juga ada kelompok separatis Kurdi. Nah, ternyata 2 hal ini nggak bergerak, nggak jalan. Setelah Khamenei terbunuh, harusnya mereka ini yang bergerak, yang masuk. Nah, demikian juga kalkulasi dalam hal peluru kendali Iran yang ternyata makin hari itu makin menunjukkan kualitas daya rusaknya yang cukup kuat. Jadi daya rusak, jarak, dan kemudiannya presisi. Itu peluru kendali itu 3 hal itu. Nah, dan ternyata 3-nya itu dimiliki oleh Iran. Dan ternyata Iran ini berhasil dalam menyembunyikan pengembangan teknologi peluru kendalinya. Jadi ini suatu upaya kontra intelijen dari pihak Iran yang cukup berhasil. Nah, ini yang saya pikir ada kesalahan perhitungan dari pihak Amerika Serikat. Sehingga artinya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ingin mengakhiri perang secepat mungkin itu tidak berhasil. Amerika ingin mengakhiri perang secepat mungkin, Iran ingin melakukan peperangan yang dinamakan attrition war. Jadi perang yang berkepanjangan, yang mengikis dengan naiknya harga minyak tadi ya sudah sebutkan, Selat Hormuz ditutup, terus kemudian akan ada dampak tidak hanya regional tapi akan ada dampak global. Nah, ini nanti yang akan diharapkan mungkin kalau menurut saya oleh pihak Iran akan menekan Amerika Serikat untuk menuju ke meja perundingan. Intinya sebenarnya dari perang ini saya belum melihat menuju ke arah yang namanya zero sum game, tetapi lebih kepada bagaimana masing-masing dengan bargaining yang tinggi melemahkan posisi tawar pihak lain untuk menuju ke meja perundingan. Kalau Amerika Serikat ingin menuju ke meja perundingan dengan mengakhiri pemerintahan Mullah ini. Kalau Iran ingin menuju ke meja perundingan dengan melucuti Amerika Serikat, baik dari pangkalan yang sudah serang rudal, terus kemudian juga dengan tekanan tadi Prof Ion sudah nyampaikan ya, bahwa dari masing-masing negara akan menekan Presiden Trump gitu ya untuk segera maju ke meja perundingan karena secara global dampak ekonominya sudah luar biasa ada kerusakannya. Ya, dampak ekonomi yang sudah dirasakan secara global ini, Prof Yon, menurut Anda dengan penutupannya Selat Hormuz, kekhawatiran dari Amerika Serikat tentunya bahwa pembeli minyak di Selat Hormuz ini adalah China yang kita ketahui merupakan rival utama dari Amerika Serikat. Apakah ini juga merupakan salah satu yang dipertimbangkan oleh Washington, Prof? Ya, tentu kan awalnya juga strategi Amerika itu juga ingin memutus begitu ya salurannya dari Iran ke Cina. Dengan dihancurkan itu berarti kan suplai Iran akan terhenti ya, dihancurkan kemudian bisa dikuasai oleh Amerika. Sama seperti Venezuela kan juga begitu ya, diambil kemudian stop ke Cina, ini kan pasti mengurangi kebutuhan Cina akan minyak. Nah, Iran juga diasumsikan begitu, minyak akan dikuasai oleh Amerika kemudian bisa di stop ya untuk penggunaannya kepada Cina, karena selama ini
yang mengkonsumsi adalah Cina. Ternyata kan itu tidak berhasil ya. Nah, perkembangan berikutnya kan ada mulai perbedaan strategi ya antara yang di Amerika itu kan berkaitan dengan minyak, itu strateginya adalah ingin mengontrol dan menguasai minyak. Sementara dari Israel sendiri strateginya adalah menghancurkan minyak itu karena minyak itu digunakan untuk membantu ya negara-negara yang lain. Nah, itu saya kira dua hal yang menjadi perbedaan ya penting yang terjadi ya. Tetapi kan akhirnya Amerika juga nggak mampu untuk menguasai, mengontrol minyak itu, dan itulah kemudian dianggap sebagai kegagalan misi perang dari Amerika. Ya, artinya Mas Anan, jika kita mendengarkan pernyataan dari kedua narasumber ini bisa diambil ataupun ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya alasan utama Amerika Serikat menyerang Iran bukanlah semata-mata nuklir seperti yang disebutkan oleh Trump, Mas Anan. Ya, sebetulnya itu hanya yang kelihatan di permukaan saja. Kenapa? Karena sebetulnya hal yang paling utama dari perang ini bukan masalah nuklir, bukan masalah pengayaan uranium, tetapi bagi Amerika Serikat dengan Israel itu adalah, kalau bagi Israel tentu adalah ancaman serius bagi eksistensial mereka, Israel di kawasan. Kalau bagi Amerika adalah ancaman serius ke depan pengaruh. Yaitu di mana pengaruh Amerika Serikat tertandingi oleh pengaruh Iran di kawasan. Kita tahu sejak berdirinya tahun 79 pengaruh Iran di kawasan itu sudah mulai sangat luas sekali. Kita tahu misalnya yang sudah pasti proksinya Hizbullah di Lebanon sudah berkuasa dengan sangat kuat ya. Kemudian dulu Suriah juga sama di bawah Bashar al-Assad. Walaupun sekarang sudah berganti, kemudian Irak juga setelah jatuhnya Saddam Hussein juga lebih dekat kepada Iran karena kesamaan ideologis. Kemudian yang lebih mengancam lagi adalah kehadiran Houthi yang sebelumnya tidak diprediksi bisa menguasai Yaman. Sekarang bisa dikatakan separuh Yaman itu sudah berada di kekuasaan Houthi. Ini kan sangat berbahaya. Artinya regional Timur Tengah itu negara-negara Teluk sudah dikuasai dari berbagai sisi oleh pengaruh daripada Iran. Ini sebetulnya yang sangat ditakuti oleh Amerika Serikat. Sehingga target utamanya adalah bagaimana menjatuhkan rezim Iran supaya tidak punya pengaruh lagi. Cuman yang dilupakan oleh Trump adalah bahwa Iran itu bukan Venezuela. Itu yang catatannya, bahwa ketika penguasanya jatuh, ya negaranya tidak jatuh. Kenapa? Karena simbolnya bukan di penguasa tapi di ideologi. Kenapa? Karena tadi kan ini negara teokratis, bukan negara yang seorang presiden itu adalah pemimpin negara tapi pemimpin agama juga. Maka kalau akan merubah rezim harus merubah ideologi satu negara. Itu yang tidak mungkin dilakukan. Iya, dan pertanyaan selanjutnya, sampai kapan peperangan ini akan terjadi? Nanti kami akan bahas pemirsa selepas jeda pariwara berikut ini.